Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan pengertian tentang desain pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Pengertian desain pembelajaran atau perencanaan pembelajaran. Ada beberapa tokoh yang mendefinisikan desain pembelajaran, antara lain yang pertama ada Ray Glutz mendefinisikan desain pembelajaran adalah kisi-kisi dari penerapan teori belajar dan pembelajaran untuk memfasilitasi proses belajar seseorang. Yang kedua ada Rothwell dan Kazanas merumuskan desain pembelajaran terkait dengan peningkatan mutu kinerja seseorang dan pengaruhnya bagi organisasi. Yang ketiga Gagne menyatakan bahwa desain pembelajaran adalah sebuah usaha dalam membantu proses belajar seseorang, di mana proses belajar itu sendiri mempunyai tahapan segera dan jangka panjang. Yang keempat, ada Dick dan Carey mendefinisikan desain pembelajaran adalah mencakup seluruh proses yang dilaksanakan pada pendekatan sistem yang terdiri dari analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Yang nomor 5 ada Shields dan Ricci mendefinisikan desain pembelajaran adalah prosedur yang terorganisasi yang meliputi langkah-langkah penganalisaan, perancangan, pengembangan, pengaplikasian, dan penilaian pengembangan. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita lihat bahwa terdapat aspek kesamaan antara mereka. Kesamaan tersebut dapat dijabarkan bahwa desain pembelajaran merupakan prosedur kerja yang digunakan dalam proses pembelajaran agar pembelajaran dapat dilaksanakan secara baik dan menghasilkan output yang baik. Prosedur kerja tersebut memiliki tahap-tahap, antara lain adalah analisis, perencanaan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Sedangkan desain pembelajaran sendiri memiliki pengertian, yaitu suatu pengembangan pembelajaran secara sistematis untuk memaksimalkan keefektifan dan efisiensi pembelajaran. Kegiatan mendesain pembelajaran diawali dengan menganalisis kebutuhan peserta didik, menentukan tujuan pembelajaran, mengembangkan bahan dan aktivitas pembelajaran yang di dalamnya mencakup penentuan sumber belajar, strategi pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, media pembelajaran, dan penilaian atau evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai acuan untuk mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, dan produktivitas proses pembelajaran. Dan itulah pengertian dari desain pembelajaran. Selanjutnya, ke bagian sifat-sifat desain pembelajaran. Sifat-sifat desain pembelajaran merupakan hal yang mendasar dalam desain itu sendiri, karena dari sifat-sifat tersebut dapat diketahui apa kelebihan dan kekurangan suatu desain pembelajaran. Sifat-sifat desain pembelajaran antara lain yang pertama ada berorientasi pada siswa. Ada seorang ideologi yang bernama Smaldino berpendapat bahwa para desainer pembelajaran harus mempertimbangkan siswa karena mereka mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan karakteristik siswa tersebut antara lain yang pertama ada karakteristik umum, yang kedua ada kemampuan awal atau prasyarat, yang ketiga yang terakhir ada gaya belajar. Yang pertama, karakteristik umum, yaitu sifat internal siswa mempengaruhi penyampaian materi seperti kemampuan membaca, jenjang pendidikan, usia, dan latar belakang sosial. Yang kedua, kemampuan awal atau prasyarat, kemampuan dasar yang harus dimiliki sebelum siswa akan mempelajari kemampuan baru. Jika kurang, kemampuan awal ini sebenarnya yang menjadi mata rantai penguasaan isi atau
materi dan menjadi penghambat bagi proses belajar. Yang ketiga, gaya belajar merupakan berbagai aspek psikologis yang berdampak terhadap penguasaan kemampuan atau kompetensi. Cara mempersepsikan sesuatu hal, motivasi, kepercayaan diri, tipe belajar, dan sebagainya. Yang kedua, alur berpikir sistem atau sistemik. Konsep sistem dan pendekatan sistem diterapkan secara optimal dalam desain pembelajaran sebagai kerangka berpikir. Sistem sebagai rangkaian komponen dengan masing-masing fungsi yang berbeda-beda, bekerja sama dan berkoordinasi dalam melaksanakan suatu tujuan yang telah dirumuskan. Rumusan ini menunjukkan bahwa kegiatan belajar mengajar, jika diuraikan, terjadi sebagai suatu sistem. Keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya dapat disebabkan oleh salah satu komponen saja. Jadi, jika ada perbaikan, maka seluruh komponen perlu ditinjau kembali. Yang ketiga, yaitu empiris dan berulang. Setiap model desain pembelajaran bersifat empiris. Model apapun yang diajukan oleh pakar telah melalui hasil kajian teori serta serangkaian uji coba yang mereka lakukan sendiri sebelum dipublikasikan. Pada pelaksanaannya, pengguna dapat menerapkan dan memperbaiki setiap tahap berulang kali sesuai dengan masukan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Jadi, itu yang terdapat dalam bagian sifat-sifat desain pembelajaran. Selanjutnya ke bagian tujuan perencanaan pembelajaran. Gagsner mengemukakan 3 domain atau ranah yang dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan tujuan pembelajaran yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang pertama, ranah kognitif. Tujuan pembelajaran pada ranah kognitif adalah untuk melatih kemampuan intelektual siswa. Yang kedua, afektif. Ranah afektif sangat terkait dengan sikap, emosi, penghargaan, dan penghayatan atau apresiasi terhadap nilai, norma, dan sesuatu yang sedang dipelajari. Yang ketiga, psikomotor. Ranah psikomotor memiliki kaitan yang erat dengan kemampuan dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik dalam berbagai mata pelajaran. Sedangkan tujuan desain pembelajaran sendiri adalah mencapai solusi terbaik dalam memecahkan masalah dengan memanfaatkan sejumlah informasi. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan kompetensi umum dan kompetensi khusus akan membantu guru atau instruktur dalam mengarahkan proses belajar siswa. Dengan mengetahui tujuan pembelajaran, siswa akan termotivasi dalam melakukan proses belajar dalam upaya untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Dan itulah tujuan dari desain perencanaan pembelajaran. Selanjutnya ke bagian prosedur perencanaan pembelajaran. Proses perencanaan pembelajaran ditentukan oleh model perencanaan pembelajaran yang dipilih. Perencanaan pembelajaran adalah cara yang sistematis dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengevaluasi seperangkat materi dan strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Hasil akhir dari perencanaan pembelajaran adalah suatu sistem pembelajaran, yaitu materi dan strategi belajar mengajar yang dikembangkan secara empiris, yang secara konsisten terbukti dapat mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Salah satu model perencanaan pembelajaran yang dapat dipilih untuk meningkatkan kualitas pembelajaran adalah perencanaan pembelajaran model Dick dan Carey. Prosedur perencanaan pembelajaran model Dick dan Carey adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran. Kebutuhan adalah kesenjangan keadaan saat ini dibandingkan dengan keadaan seharusnya. Kebutuhan pembelajaran adalah kesenjangan antara kondisi realitas
pembelajaran saat ini dengan kondisi ideal pembelajaran yang seharusnya dilakukan. Langkah-langkah mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran merupakan proses untuk yang pertama, menentukan kesenjangan penampilan siswa yang disebabkan kekurangan kesempatan mendapatkan pendidikan dan pelatihan masa lalu. Yang kedua, mengidentifikasikan bentuk kegiatan pembelajaran yang paling tepat. Yang terakhir, menentukan populasi sasaran yang dapat mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis pembelajaran. Menganalisis pembelajaran adalah suatu proses menjabarkan perilaku umum menjadi perilaku khusus yang tersusun secara logis dan sistematik. Dengan melakukan analisis pembelajaran akan tercipta suatu struktur perilaku dari perilaku khusus yang ada dalam kandungan TPU atau TIU. Yang ketiga, mengidentifikasikan perilaku dan karakteristik awal peserta didik setelah selesai melakukan analisis pembelajaran dan sudah tergambarkan perilaku-perilaku khusus yang akan dikuasai oleh peserta didik. Yang keempat, menulis tujuan kinerja atau tujuan pembelajaran khusus. Tujuan pembelajaran khusus adalah penjelasan rinci tentang apa saja yang dapat dilakukan oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Yang kelima, mengembangkan butir tes acuan patokan setelah selesai dirumuskan secara operasional atau tahap. Berikutnya adalah mengembangkan butir tes acuan patokan yang berisi perilaku-perilaku khusus yang belum dikuasai siswa sebelum memulai perkuliahan. Yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran. Dick dan Carey mengatakan suatu strategi pembelajaran menjelaskan komponen-komponen umum dari suatu set bahan pembelajaran dan prosedur-prosedur yang akan digunakan bersama bahan-bahan tersebut untuk menghasilkan hasil belajar tertentu pada siswa. Yang ketujuh, mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar merupakan bahan-bahan atau materi pembelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Bahan ajar mempunyai struktur dan urutan yang sistematis, menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, memotivasi siswa untuk belajar, mengantisipasi kesukaran belajar siswa sehingga menyediakan bimbingan bagi siswa untuk mempelajari bahan tersebut, memberikan latihan yang banyak bagi siswa, menyediakan rangkuman dan secara umum berorientasi pada siswa secara individual. Yang kedelapan, melaksanakan evaluasi formatif dan sumatif. Setelah semua tahap perancangan sistem pembelajaran selesai, dikembangkan tahap berikutnya adalah melakukan evaluasi formatif terhadap keseluruhan kegiatan perancangan tersebut. Dan itulah pengertian tentang desain pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.